Selamat datang kembali di YouTube channel saya. Kali ini bersama saya Raihan Mahdi dari Teknik Informatika, dan kita masih berada di seri belajar sistem basis data menggunakan Oracle Academy. Nah, video sebelumnya kita sudah membahas mengenai fungsi pada database, dan kita akan masuk pada bab 6. Mana pada bab 6 ini kita akan membahas tentang join, ya. Dimana nanti ada topik-topiknya, yaitu join silang, join alami, klausa join, join dalam versus luar, kemudian ada join mandiri dan query hakiki. Oleh karena itu, di video ini mari kita mulai saja pembahasannya. Buat teman-teman, selamat menyaksikan. Kita masuk pada topik pertama, yaitu cross join dan natural join. Perintah join. Ada dua kumpulan perintah atau sintaks yang dapat digunakan untuk membuat koneksi di antara tabel dalam database, yaitu join milik Oracle dan join standar yang sesuai dengan ANSI SQL. ANSI itu adalah singkatan dari American National Standards Institute. Didirikan pada tahun 1918, ANSI adalah organisasi swasta nirlaba yang mengelola dan mengkoordinasi sistem penilaian standarisasi dan kesesuaian AS secara sukarela. AS itu Amerika Serikat, ya. Misi institut ini adalah untuk meningkatkan daya saing global bisnis Amerika dan kualitas hidupnya dengan mempromosikan dan memfasilitasi standar konsensus sukarela dan sistem penilaian kesesuaian dan menjaga integritas mereka. Kemudian SQL ini adalah bahasa query terstruktur yang dimiliki oleh RDBMS, didirikan oleh IBM pada tahun 1970-an. Mulai digunakan secara luas pada awal 1980 dan menjadi standar industri pada 1986. Natural join. Nah, kita masuk ke topik utamanya. Klausa join SQL menggabungkan bidang dari dua tabel atau lebih. Natural join didasarkan pada semua kolom dalam dua tabel yang memiliki nama yang sama dan memiliki baris dari dua tabel yang memiliki nilai yang sama di semua kolom yang cocok. Jadi natural join itu, ya, kita memilih dua tabel dengan nama tabel yang sama dan isinya barisnya itu nilai yang sama di semua kolom yang cocok. Misalkan kita lihat pada tabel karyawan dengan tabel pekerjaan. Ini kan ada job ID. Nah, job ID ini ya nilainya sama, yang di karyawan dan di pekerjaan ini sama nilainya. Jadi itulah yang disebut dengan natural join. Misalkan kita gunakan codingan ini. Select first name, last name, job ID, job title from employees natural join jobs where department ID lebih dari 80. Nah, kita lihat. Kita ingin menggabungkannya, itulah ya. Ada first name, last name, job ID, job title, department ID-nya lebih dari 80. Natural join jobs. Nanti yang keluar job title-nya presiden, kemudian VP, vice president, MGR, accounting manager, account, public accountant. Nah, kalau misalkan kita tambahkan department ID, misalkan department underscore ID from employees. Nah, kita lihat lebih dari 80, berarti yang tampil departemen ID-nya 90 dan 110. Join ini akan mengembalikan kolom dari tabel karyawan dan job title terkait mereka dari tabel pekerjaan berdasarkan pada
kolom umum job ID. Jadi job ID ini ada di tabel karyawan, job title ya. Job title dan job ID. Nah, seperti ini ya. Ini adalah outputnya. Berikut contoh lainnya. Select department name city from department natural join location. Kita menggabungkan location. Nah, hasilnya seperti ini. Marketing Toronto. Nah, lokasinya di Toronto. Toronto ini gabungan dari kota dan nama departemen name marketing. Nah, kota, city dengan lokasi. Tabel departemen dan lokasi keduanya memiliki kolom location ID yang digunakan untuk menggabungkan dua tabel. Perhatikan bahwa kolom natural join tidak harus muncul di klausa select. Cross join menggabungkan setiap baris dalam satu tabel untuk setiap baris pada tabel lain. Kumpulan hasil mewakili semua kombinasi memungkinkan dari dua tabel. Contohnya, misalkan kita buat codingannya seperti ini. Cross join-nya nih menggabungkan ya. Select last name department name from employees cross join departments. Nah, jadi hasilnya ada banyak sekali ini. Kebanyakan namanya ada yang sales, ada accounting, ada eksekutif, ada IT, dan sebagainya. Dan banyak lagi. Ya. Jadi ada administration contracting juga. Tabel karyawan berisi 20 baris dan tabel departemen memiliki 8 baris. Kalau kita pakai cross join akan menghasilkan 160 baris. Nah, itulah tadi kita sudah membahas cross join dan natural join. Sekarang kita lanjut ke topik yang kedua, di mana pada topik ini kita bahas tentang klausa join. Klausa join diantaranya ada klausa using. Dalam natural join, jika tabel memiliki kolom dengan nama yang sama, tetapi tipe data yang berbeda, gabungan tersebut menyebabkan kesalahan. Untuk menghindari situasi ini, klausa join dapat dimodifikasi dengan klausa using. Klausa using menentukan kolom yang harus digunakan untuk join. Misalkan contoh, kita masukkan codingan ini, lalu kita jalankan di SQL command line-nya. Select first name, last name, department ID, department name from employees, join departments using department ID. Kita enter. Nah, yang ditampilkan ada administration, marketing, shipping, IT, sales ya, executive, accounting. Klausa using memungkinkan kita menggunakan where untuk membatasi baris dari satu tabel atau lebih. Misalkan kita cari nama belakangnya Higgins. Select first name, last name, department ID, nama departemen from employee, join departments using department ID. Where last name sama dengan Higgins. Nah, jadi yang keluar nama belakangnya Higgins. Nah, alias bekerja dengan nama kolom dan tabel yang panjang. Untuk membedakan kolom memiliki nama identik tapi berada di tabel yang berbeda, gunakan alias tabel. Alias tabel mirip dengan alias kolom. Itu mengubah nama objek dalam pernyataan. Alias tabel dibuat dengan memasukkan nama baru untuk tabel tepat setelah nama tabel di klausa from. Misalkan alias tabelnya begini. Select last name job underscore ID. Job title from employees A. Ini adalah aliasnya. Sedangkan J itu alias dari job. Coba kita masukkan, kita jalankan. Select last name job ID, job title from employees A. Jobs J, ya. Employees ini jobs to J aliasnya.
Kita lihat last name, Zulodki, ya. Job title ini. Ketika nama kolom tidak digandakan antara dua tabel, Anda tidak perlu menambahkan nama tabel atau alias ke nama kolom. Nah, kita lihat contoh yang lain. Kalau kita jalankan program semacam ini, maka hasilnya error karena job ID-nya tidak terdeteksi. Menggunakan nama tabel dalam klausa select yang telah diberi alias dalam klausa from akan menghasilkan kesalahan. Berikutnya klausa on. Klausa on itu digunakan pengganti dari using. Klausa on memungkinkan kita untuk menggunakan where guna membatasi baris dari suatu atau kedua tabel. Join menggunakan operator pembanding seperti kurang dari atau lebih dari atau between. Contoh klausa on. Klausa on digunakan untuk menggabungkan tabel karyawan dengan tabel pekerjaan. Kita coba salin, lalu kita jalankan. Nah, hasilnya seperti ini. Select last name job title from employees A, join jobs J on A.job ID J.job _ID. Klausa on join diperlukan ketika kolom yang umum memiliki nama berbeda dalam dua tabel. Nah, contoh yang lain misalkan kita jalankan yang ini. Nah, jadi hasilnya seperti ini juga. Select last name job title from employees A, join jobs J. Ini menggabungkan tabel employee dengan jobs. Lalu kita masukkan E-nya alias J. Klausa on dan klausa where. Misalkan kalau kita cari nama belakang yang ada huruf H besar. Nah, jadi yang tampil huruf depannya huruf kapital H. Jadi ini menggabungkan tabel employees dengan job. Lalu kita pakai klausa where untuk mencari nama belakang berdasarkan huruf besarnya H depannya. Higgins, Arnold, Hartstein. Klausa on dengan operator non-kesetaraan. Misalkan kita masukkan codingan ini. Lalu kita jalankan. Select last name, salary, grade level, lowest sal, highest sal, from employees join job grades on salary between lowest sal and highest sal. Ini kita menampilkan daftar gaji. Grade ini nilai, kemudian gaji terendah ini, kemudian gaji tertinggi. Gaji tertinggi yang ini. Berarti kita gunakan di sini operator between and antara gaji terendah dan gaji tertinggi. Menggabungkan tiga tabel, baik using dan on, dapat digunakan untuk menggabungkan tiga tabel atau lebih. Misalkan kita perlu laporan karyawan, departemennya, dan kota tempat departemen itu berada. Kita perlu menggabungkan tiga tabel, yaitu karyawan, departemen, dan lokasi. Misalkan kita buat select last name, departemen, name as departemen, city from employees, join department using department ID, join location using location ID. Kita salin. Nah, yang tampil ada 3 kolom.
ada last name, kemudian departemen, kemudian city. Nah, itulah tadi penggabungannya. Kita pakai klausa on dan klausa using. Kita lanjut ke topik selanjutnya yang membahas tentang klausa inner join versus outer join. Inner dan outer. Dalam ANSI SQL join dari dua tabel atau lebih yang hanya mengembalikan baris yang cocok disebut inner join. Ketika join mengembalikan baris yang tidak cocok serta baris yang cocok itu disebut outer join. Sintaks outer join menggunakan istilah left, full, dan right. Nama-nama ini dikaitkan dengan urutan nama tabel dalam klausa from dari pernyataan select. Left dan right outer join. Dalam contoh yang ditunjukkan dari left outer join, nah left outer join ini disebut left table. Kita coba masukkan codingannya. Lalu kita salin ke sini. Select A last name, D department ID, D department name, from employees A left outer join department D. Nah, langsung masuk ke sini. From employees left outer join, berarti dia di sebelah kiri. Baik, lanjut. Query ini akan mengembalikan semua nama belakang karyawan, seperti contohnya ini nama karyawan, nama belakang karyawan, baik yang ditetapkan ke departemen maupun yang tidak. Lalu bagaimana kalau right outer join? Right outer join ini akan mengembalikan semua ID departemen dan nama departemen, baik yang memiliki karyawan yang ditugaskan ke departemen tersebut dan yang tidak. Kita coba salin pakai right after join. Last name, departemen ID, departemen name. Coba kita lihat perbedaannya yang pakai left outer join dan right outer join. Wallen ya, Hudson, marketing, shipping, Zuloki. Nah, jadi terlihat nih perbedaannya ya. Yang di awal Wallen, terakhir Hunold yang left after join. Kalau right after join di awal Wallen, lalu di akhirnya Lawrence. Nah, selanjutnya full outer join. Menggunakan full outer join menyelesaikan masalah. Ya, ini memungkinkan untuk membuat ketentuan join mengambil semua baris yang cocok dan semua baris yang tidak cocok. Kumpulan hasil full outer join mencakup semua baris dari left outer join dan semua baris dari right outer join digabung menjadi satu tanpa duplikasi. Kita coba full outer join. Full outer join. Oke, kita salin. Nah, jadi ada grand full semua ya. King, Kochar, Dehan, Wallen. Seperti itu. Skenario join. Buat join untuk menampilkan daftar karyawan, job ID mereka saat ini, dan pekerjaan yang pernah mereka lakukan sebelumnya. Tabel job history berisi detail pekerjaan sebelumnya dari karyawan. Kita coba jalankan program ini. Select last name A job ID as job, JH job ID as old job, and date. Kita klik enter. Kemudian kita lihat ini daftarnya ya.
Ini memperlihatkan kolom nama belakang, pekerjaannya, kemudian pekerjaan lama, dan tanggal pensiun atau end date. Nah, itulah tadi materi-materi tentang full outer join, inner join, left outer join, sama right outer join. Baik, kita masuk ke topik yang keempat, yaitu tentang self join dan query hierarchies. Self join. Untuk menggabungkan tabel itu sendiri, tabel tersebut diberikan dua nama atau alias. Hal ini akan membuat database berpikir bahwa terdapat dua tabel. Ada karyawan pekerja dan karyawan manajer. Manager ID dalam tabel pekerja sama dengan employee ID di tabel manager. Nah, jadi ini kita gabung. Pilih nama alias yang berkaitan dengan asosiasi data dengan tabel berikut. Contoh, select worker last name, worker last name, habis itu worker manager ID, manager last name, as manager name. From employees, worker join employees manager on worker.manager_id. Salin. Nah, hasilnya seperti ini ya. Hasilnya jadi 100, 149 ya. Query hierarchies. Berkaitan erat dengan self join yang merupakan query hierarchies. Pada halaman sebelumnya, Anda melihat bagaimana Anda dapat menggunakan self join untuk saling melihat manajer langsung karyawan. Dengan query hierarchies, kita juga dapat melihat siapa atasan manajer tersebut dan sebagainya. Query hierarchies, bayangkan sebuah silsilah keluarga dengan anggota keluarga tertua berada di bagian dasar atau batang silsilah keluarga dan anggota termuda berada di bagian cabang dari silsilah keluarga. Menggunakan query hierarchies, Anda dapat mengambil data berdasarkan hubungan hierarki alami antara baris pada tabel. Query hierarchies adalah metode untuk melaporkan cabang pohon dalam susunan tertentu. Kata kunci query hierarchies yaitu start with, connect by prior, dan level. Start with menunjukkan baris mana yang menggunakan root untuk pohon yang menyusunnya. Connect by prior menjelaskan bagaimana menggunakan join antar baris, dan level menunjukkan seberapa banyak cabang pada pohon yang akan melintang. Kita lihat contohnya. Select employee ID, last name, job ID, manager ID from employees. Start with employee ID sama dengan 100, connect by prior, employee ID sama dengan manager. Nah, hasilnya seperti ini. Employee ID 100, kemudian last name ada King, job ID presiden, ini manager ID. Dimulai dari 100. Contoh lain misalkan kita salin, ini urutannya dari atas turun ke bawah. Select last name, report to prior last name as work top down from employees. Start with last name King, connect by prior, employee ID, manager ID. Jadi ini urutannya ke bawah. Contoh level query hierarchy, ini gunakan level. Select level, last name, kemudian report to prior last name. Connect by prior, kita jalankan. Nah, level, ini ada levelnya ya. King report to Kochar, report to King,
lalu Wallen report to Kochar, Huygens report to Kochar, dan seterusnya. Jadi sini ada level-levelnya. Laporan query hierarchies. Jika Anda ingin membuat laporan yang menampilkan level manajemen perusahaan, dimulai dengan level teratas dan memasukkan setiap level berikutnya, maka hal ini akan mudah dilakukan menggunakan sudo kolom level dan fungsi LPAD untuk memasukkan karyawan berdasarkan levelnya. Nah, select LPAD last name. Ini codingannya agak panjang, tapi kita lihat outputnya seperti ini ya. Length panjang last name level kali 2. Agak panjang juga ya. Oke, lanjut. Level output query hierarchies. Seperti Anda lihat pada hasil sebelah kanan, setiap baris menjorok dengan 2 garis bawah ke file level. Kita coba jalankan di bawah ini. Nah, hasilnya seperti ini, panjang sekali. Ini yang LPAD sama aja ya. Query hierarchies bawah ke atas. Select LPAD last name, link last name, start with last name-nya. Dimulai dari nama belakangnya Grant. Nah, jadi awalnya adalah Grant, kemudian Zlocky, terus ada King. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Pemangkasan query hierarchies. Memangkas cabang dari pohon dapat dilakukan menggunakan klausa where atau klausa connect by prior. Jika klausa where digunakan, hanya baris yang diberi nama pada pernyataan yang dikecualikan. Jika klausa connect by prior digunakan, keseluruhan cabang dikecualikan. Nah, kita lihat contoh. Select last name from employees work last name Huygens. Start with last name Kochar. Nah, ini dipangkas jadi rapi seperti ini ya. Di mana nama belakangnya bukan Huygens. Kita mulai dengan nama belakangnya Kochar. Jadi di awal dimulai dari Kochar, habis itu Wallen, habis itu Gates. Anda dapat menggunakan klausa where untuk mengecualikan baris. Jadi Huygens ini dikecualikan pakai tanda seru tidak sama dengan. Ya. Jadi ini dimulai dari nama Kochar. Nah, jika sebaliknya Anda ingin mengecualikan satu baris dan semua baris di bawahnya, Anda harus membuat bagian pengecualian dari pernyataan connect by. Contohnya yang mengecualikan Huygens, kita juga mengecualikan Gates pada hasil. Nah, yang tampil hanya Kochar dan Wallen karena Huygens-nya dikecualikan. Mulai dari Kochar. Huygens, Gates, ya Gates juga tidak ada ya. Nah, itulah tadi materi-materi tentang connect by prior, query hierarchies, level, soft join, start with, struktur pohon, tree walking, kemudian percabangan. Dan juga kita juga belajar pemangkasan query hierarchies serta pengecualiannya. Baik, cukup sekian video kita pada materi kali ini. Ya, apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf dan kita akan sambung pada video berikutnya.
mana pada video berikutnya kita akan membahas tentang fungsi gabung juga di bab ke-7. Yang kita akan melanjutkan pada materi-materi yang tadi. Ada oracle equijoin dan produk Cartesian serta oracle non-equijoin dan join luar. Kita akan jumpa di video selanjutnya. Sebelum saya tutup, jangan lupa tekan tombol subscribe yang ada di bawah. Saya Raihan Mahdi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.